Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang karena kenikmatan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, termasuk kesehatan, umur panjang, kesempatan, semua akan ditanya. Dan mudah-mudahan kumpulnya kita pada malam hari ini sebagai bentuk salah satu jawaban ketika kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa malam hari inilah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hidup atau perjalanan hidup, ketika senang terus, maka orang itu akan mencari sebuah kesusahan. Susah terus, orang itu juga akan mencari sebuah kesenangan atau keenaan. Salah satu contoh, kalau kita lihat jalan-jalan di sekitar ini nyaman, enak, itu ada sebagian yang bahwa menikmati jalan yang enak, yang mulus itu nggak asik gitu katanya, harus mencari jalan-jalan yang ekstrim. Pak Zudin itu sengguyu kena aku ini gitu ya, gitu. Pak Zudin dan teman-teman itu suka dengan jalan-jalan yang ekstrim karena apa? Lebih asik gitu, karena setiap jalan yang lurus terus, jalan yang enak terus, itu dalam jangka waktu tertentu itu mempunyai titik kejenuhan. Dan inilah manusia semuanya. Tapi jelek terus juga seperti itu ya. Lah, mungkin dalam dalam hadis yang akan disampaikan nanti oleh Ustadz Hambal ini ya, ketika orang itu mempunyai tantangan yang lebih berat, disitulah akan mempunyai sebuah nilai yang akan lebih banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang lebih ya, karena rumah yang dekat dengan masjid dengan rumah yang jauh tentu tantangannya lebih. Yang jauh malah ya capek, aras-arasan dan seterusnya. Makanya saya ketika melihat teman-teman yang ikut kajian, ada yang rumahnya bimbing, brondong, bahkan lebih jauh lagi, itu saya itu merasa ya termotivasi. Rumahku parek kayak masuk gak gelem gitu ya. Dan ya umai sing ada-ada, insya Allah ya, rumah yang antum semua yang jauh-jauh sampai datang ke sini, insya Allah juga sama dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan langkah kaki atau dengan putaran roda dari sepeda motor yang kita kendarai. Insya Allah, mudah-mudahan, amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, langsung saja pada malam hari ini kita buka halaman 36 dan kita simak betul-betul apa yang disampaikan oleh Ustadz Hambal. Dan nanti dalam penyampaian ada yang kurang jelas atau ada yang perlu ditanyakan, monggo nanti ditanyakan di sesi tanya jawab. Langsung saja kepada beliau Ustaz Dr. Muhammad Hambal Sofyan LCNBDI, waktu dan tempat dipersilahkan. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi marwahil Bukhari wa Muslim min hadithi Muawiyah radhiyallahu anhu, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan nikmatnya kita bisa hadir dalam majelis ilmu ini. Majelis ilmu adalah majelis yang bisa menyelamatkan kita dari kerugian. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Tapi ini tidak cukup, karena kalau hanya sekedar beriman dan beramal soleh, terkadang dia nggak ngerti mana-mana waktu-waktu yang
mulia. Artinya amalan dia hanya sekedar landai, dan terkadang dia terjerumus ke dalam sesuatu yang ternyata diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah lanjutkan, ilal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Dan saling nasihat menasihati di dalam kebenaran, yaitu ta'lim, dan saling nasihat menasihati di dalam kesabaran dalam mengamalkan ilmu kita. Kenapa? Karena kita dituntut mengamalkan ilmu kita itu bukan sekedar sehari dua hari, sekali dua kali, tapi sepanjang kita hidup sampai kita meninggal. Nah, itu yang berat. Makanya perlu sabar, saling nasihat menasihati untuk sabar. Kita garis bawahi yang pertama, yaitu saling nasihat menasihati dalam kebenaran. Ini penting, ya. Penting diantaranya adalah kita saling mengingatkan, ya. Kita saling mengingatkan seperti hari ini kita berada di hari-hari yang paling mulia, hari-hari yang paling utama, hari-hari yang lebih utama dari pahalanya lebih besar daripada jihad. Artinya membaca Quran itu pahalanya lebih besar daripada jihad, zikir lebih besar daripada jihad, melawan musuh perang. Padahal Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, ma ya'dilul jihad, wahai Rasulullah, apa yang amalan yang menyamai jihad? Kata Rasulullah, nggak ada amalan yang lebih utama dari jihad pahalanya. Kemudian beliau lanjutkan, ya, dengan solusi, bahal tastati, apakah kamu mampu mengerjakan biar kamu mendapatkan pahala imbang dengan orang yang pergi berjihad itu. Ketika mujahid ini pergi berjihad, kamu masuk masjid, siangnya kamu puasa, malamnya kamu qiyamul lail sampai selesai, hatta yarji, sampai mujahid ini pulang. Setahun pulang berarti ya kamu harus, biar imbang, kamu setahun siangnya puasa, malamnya qiyamul lail full, bukan 11 rakaat tapi dari habis maghrib sampai subuh. Ya. Maka nggak ada, ya. Cuman Allah Subhanahu wa taala memilihkan ada beberapa waktu yang istimewa, yang mana waktu istimewa ini ketika kita mentakzimkannya, memuliakannya, mengisinya dengan amal-amal soleh, maka pahala yang kita dapat itu sama seperti, bahkan lebih afdol, lebih utama daripada orang yang pergi berperang. Cuman masalahnya adalah, ya, kebanyakan dari kita kurang ilmu, nggak ngerti, menganggap hari-hari ini adalah hari-hari biasa. Hari-hari 10 awal Zulhijjah, 1 sampai 10 Zulhijjah, ini adalah hari yang utama, sama seperti 10 akhir bulan Ramadan. Cuman karena keterbatasan ilmu kita kurang menyemarakkan. Kalau 10 akhir Ramadan waktunya itikaf, semarak, betul-betul semarak. Mau galang dana infak berapapun bisa, semua semangat untuk infak, semua semangat untuk ibadah qiyamul lail dan yang lainnya. Cuman untuk 10 awal bulan Zulhijjah ini kita kurang semarak karena kurang ilmu memperhatikannya, ya. Makanya kita saling nasihat menasihati bahwasanya kita ini berada di hari-hari yang utama, yang mana kata tasbih itu pahalanya lebih besar daripada pergi berperang menghadapi musuh, ya. Sebagaimana dalam beberapa hadis, yaitu yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min ayyam al-amal shalih fiha ahab ila Allah min hadhihi al-ayyam
yakni ayyamul ashr. Qalu ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah? Qala walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'in. Jadi sengaja agar kita tidak merugi, maka pada kesempatan malam hari ini kita khusus membahas tentang keutamaan 10 awal bulan Zulhijjah, karena masih tersisa beberapa hari, ya, masih banyak. Ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, tidak ada hari-hari yang amal soleh di dalamnya ahab ilallahi min hadhil ayyam, yang amal soleh di dalamnya itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada dikerjakan di hari-hari yang lain, ya. Jadi lebih dicintai daripada kalau ya Rasulullah walal jihad, ya, yaitu amal hari-hari 10 awal bulan Zulhijjah ini tidak ada yang Allah lebih cintai daripada beramal di hari-hari tersebut. Maka para sahabat penasaran. Mereka mengatakan, ya Rasulullah walal jihad fisabilillah, termasuk lebih dicintai daripada jihad fisabilillah ya Rasulullah. Maka beliau menjawab, wala walal jihad fisabilillah, ya termasuk, ya, lebih dicintai daripada jihad fisabilillah, kecuali illa rajulun kharaja min nafsihi wa mali, kecuali orang yang pergi berjihad menjual semua harta dia, rumahnya dijual mungkin dapat 5M atau 10M, ya, kemudian dia pakai pergi berjihad, kharaja bi nafsihi wa mali, dia pergi dengan jiwa dan hartanya dan tidak kembali lagi, meninggal di medan perang. Nah, itu yang tidak bisa ditandingi. Tapi kalau masih pulang lagi, maka ini lebih utama. Artinya ini luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan amal, demikian juga mencintai, ya, amal-amal soleh tersebut. Dikuatkan dalam hadis yang lain, yaitu Rasulullah SAW, min amalin azka indallahi azza wa jalla wala a'zam ajran min khairin ya'malu fi ashril adha. Tidak ada amalan yang lebih azka indallah, yang lebih suci di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lebih besar pahalanya, min khairin ya'malu fi ashril adha, melebihi amalan-amalan soleh yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Qala walal jihad fi sabilillah, ditanyakan kepada Rasulullah termasuk jihad fi sabilillah, wahai Rasulullah, maka beliau menjawab walal jihad fi sabilillah, termasuk jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi, kecuali orang yang pergi berjihad fi sabilillah membawa semua hartanya, dia pergi dengan harta dan jiwanya, falam yarji min dzalika bi syai', dan dia tidak balik lagi. Rawahu Darimi. Artinya pada 10 awal bulan Zulhijjah ini ada orang-orang yang beruntung, ada orang-orang yang merugi. Mereka yang beruntung adalah orang-orang yang memahami ilmunya sehingga dia betul-betul memaksimalkan, plus dia menata niat dia. Saya mengerjakan ini karena luar biasa, ini kita sedang berada di waktu yang luar biasa. Dan ada yang merugi, orang yang cuek, gak belajar ilmunya, kemudian menganggap hari-hari 10 awal Zulhijjah ini seperti hari-hari biasa. Demikian juga dosa yang dikerjakan, dosa yang dikerjakan di hari-hari ini juga dilipat gandakan. Jadi Rasulullah SAW ketika Idul Adha itu bertanya kepada para jamaah, ayu yaumin hadza, hari apa ini? Tanya lagi di ayu baladin hadza, di bumi mana kita ini sekarang? Artinya mengingatkan, ya, kita sedang berada di hari suci, di tanah suci. Artinya waktu dan tempat itu betul-betul
harus dibersihkan dari dosa-dosa, karena kalau dikerjakan dilipat gandakan dosa-dosa tersebut. Artinya kita ini sedang berada di hari-hari keramat, gampangannya seperti itu. Jangan pernah berpikiran untuk berbuat dosa. Kita pikirannya dimaksimalkan bagaimana kita bisa optimal, ya, maksimal mengerjakan amal soleh di hari-hari ini. Kenapa? Karena dilipat gandakan. Apa saja yang dianjurkan bagi kita untuk memaksimalkan, ya, untuk memaksimalkan waktu yang istimewa ini. Yang pertama adalah asyam, ya. Yang pertama adalah puasa. Kenapa? Karena puasa ini adalah amalan yang betul-betul, ya, amalan yang betul-betul kata Allah Subhanahu wa taala ini adalah li, untukku. Artinya dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aku akan khusus memberikan pahala khusus kepada yang berpuasa ini. Ya. Kullu amal bani Adam lahu illa syiyam fa innahu li wa ana ajzi bi. Ya, puasa ini khusus bagiku, untukku, dan aku akan memberikan khusus pahala khusus bagi orang-orang yang mengerjakan puasa tersebut. Waqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah. Karena tanggal 10 itu adalah hari raya Idul Adha, enggak boleh puasa di dalamnya. Maka syariat berpuasa itu 9 hari, dari tanggal 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah. Puncaknya di 9 Zulhijjah, yaitu hari Arafah. Dan Rasulullah SAW mengerjakan puasa full dari tanggal 1 sampai tanggal 9, sebagaimana dalam riwayat Nasa'i dan Abi Dawud di an Hunaidah bin Khalid an imra'atihi an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat. Salah seorang atau sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, karena yang tahu Rasulullah puasa atau tidak ini adalah, yang paling tahu itu adalah keluarganya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah. Rasulullah SAW itu biasa puasa 9 hari awal bulan Zulhijjah, 1 sampai 9 Zulhijjah. Wa yauma Asyura, dan beliau puasa juga hari Asyura 10 Muharram. Wa salasata ayyam min kulli syahr, 3 hari di setiap bulan. Wa awal Isnin minasyahri wa khamisain, ya, terkadang di tengah atau terkadang awal Senin dan 2 Kamis. Artinya 3 hari dalam sebulan itu selalu beliau kerjakan. Yang kita garis bawahi adalah bagian yang pertama, yaitu yasumu tis'a Dzulhijjah. Jadi Rasulullah SAW itu biasa puasa, selalu menjaga puasa 9 awal Zulhijjah. Kalau tidak mampu, paling tidak, ya, kalau tidak mampu, karena kemampuan orang itu masing-masing. Kalau tidak mampu karena tuntutan pekerjaan dan yang lainnya, paling tidak tanggal 9, ya, 9 Zulhijjah, yaitu hari Arafah. Rasulullah SAW katakan, "Shaum yaumi Arafah yukaffir sanatain madiyah wa mustaqbalah, wa shaum Asyura yukaffiru sanah madiyah." Rawahu Muslim. Puasa hari Arafah 9 Zulhijjah itu menghapuskan dosa 2 tahun yang lalu, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dan puasa hari Asyura 10 Muharram menghapuskan dosa setahun yang lalu. Riwayat Imam Muslim, ya. Jadi ini adalah pahala yang amal soleh yang pertama yang patut kita kerjakan. Yang kedua adalah al-iksar minat tahmid wa tahlil wa takbir. Memperbanyak bacaan tahmid, alhamdulillah, bacaan tahlil la ilaha illallah, dan takbir Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dalam memperbanyak zikir di hari-hari yang diketahui. Di menurut jumhur ulama bahwasanya hari yang diketahui ini adalah ayyamul ashr,
10 awal bulan Zulhijjah. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, al-ayyam al-ma'lumat ayyamul ashr. Hari-hari yang diketahui, yang diperintahkan kita memperbanyak zikir di dalamnya adalah ayyamul ashr, 10 awal bulan Zulhijjah. Wa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min ayyam a'zam indallahi wa la ahab ilaihi al-amal fihinna min hadhihi al-ayyam al-ashr. Fa'kthiru fihinna min at-tahlil wat takbir wat tahmid. Akhraju Ahmad. Dalam riwayat Ahmad ini lebih detail lagi. Jadi dijelaskan tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa taala melebihi hari-hari 10 awal bulan Zulhijjah ini. Maka perbanyaklah tahlil, perbanyak takbir, perbanyak tahmid. Jadi takbir itu ada dua macam ya. Takbir ada dua macam. Takbir muqayyad itu adalah takbir di setiap penghujung sholat. Ini disyariatkan nanti ketika tanggal 10 Zulhijjah dan hari-hari tasyrik. Tapi ada takbir mutlak ya. Takbir yang bebas waktunya, artinya disyariatkan di segala waktu dan tempat. Ini adalah disyariatkan sejak awal Zulhijjah. Ini adalah sunnah yang dikatakan mahjuroh. Banyak orang melupakannya karena tidak tahu. Oleh karena itu dalam riwayat disebutkan Ibnu Umar dan Abu Hurairah ya, ini biasanya mengingatkan orang-orang ya. Jadi biasanya mengingatkan orang-orang tentang keutamaan takbir sejak di awal Zulhijjah ini. Beliau biasanya keduanya ini pergi ke pasar-pasar sambil mengeraskan suara takbir ya. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sejak awal Zulhijjah ya. Jadi dia keraskan nah, sebagaimana dalam riwayat ini kana yakhrujani ila suq ayyamal ashr. Jadi Abu Hurairah dan Ibnu Umar ini biasa keluar ke pasar pada 10 awal Zulhijjah ini. Yukabbirani, keduanya mengeraskan takbir. Wa yukabbirun nas bitakbirihima. Maka orang-orang itu tersadar, kemudian mereka juga ikut takbir ya. Jadi mungkin perlu untuk itu ya. Jadi mungkin keliling pakai apa? Pakai tosa. Toa masjid dulu aja. Jangan toa masjid, nanti dikirain ya. Jadi di jalan-jalan, karena masjid kan di masjid. Maksudnya ini adalah takbir mutlak, ini adalah di tempat-tempat di luar-luar. Artinya membiasakan untuk takbir, membaca takbir pada 10 awal Zulhijjah ya. Jadi ini adalah bagian dari ihya sunnah ya, menghidupkan sunnah. Dalam hadis riwayat Tirmidzi disebutkan man ahya sunnatan min sunnati, barang siapa yang menghidupkan salah satu dari sunnahku, qad umitat ba'di ya, yang ditinggalkan orang, sudah mati, artinya tidak dikerjakan orang setelahku. Fa inna lahu minal ajri, maka dia mendapatkan pahala mislu min man amila biha min ghairi ayyangkus min ujurihim syai'a. Maka dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengerjakannya tanpa terkurangi sedikit pun ya. Biasanya yang suka seperti itu Pak Budi. Nah. Jadi zaman sahabat itu ada Abu Hurairah dan Ibnu Umar. Yang kerjanya biasanya itu jadi memotivasi orang, menyemangati, ya. Membiasakan untuk takbir, karena banyak yang kemudian memfokuskan pada hanya di takbir muqayyad, yaitu takbiran pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Kemudian yang ketiga, amalan yang utama yang afdol yang dikerjakan di 10 awal Zulhijjah ini adalah mengerjakan haji dan umroh ya, kerjakan haji dan umroh. Ini luar biasa pelipat gandaannya.
Kenapa? Karena kalau di hari biasa ini ya, kalau di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu kan pelipat gandaannya kan banyak sekali. 100.000 di Masjidil Haram, 1.000 ya, 1.000 di Masjid Nabawi. Kerjakan 1 rakaat sholat dibandingkan di masjid-masjid yang lainnya. Maka sangat merugi kalau bagi mereka yang punya uang tapi tidak menyempatkan untuk datang ke Baitullah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengundang kita ya, selalu mengundang kita baik datang untuk haji atau untuk umroh ya. Jadi kalau ini dijadikan target ya, insya Allah bisa ya. Ada berita itu orang mana daerah Demak atau mana itu pergi haji gara-gara berapa, daerah mana? 2 tahun jalan kaki. Bukan ya, dia bisa pergi haji gara-gara prai ngerokok. Biasanya rokok atau ya, biasanya rokok, pokoknya setiap hari itu 25.000 jatah rokoknya dimasukkan di kotak. Kemudian berapa tahun sudah panen dibuka, ternyata bisa ya. Ternyata bisa ya. Jadi mungkin kita introspeksi diri, mana kebutuhan harian kita yang yang kiranya ini bisa diganti ini ya, diliburkan, kemudian tapi pengeluarannya tetap ada, tapi dialihkan untuk tabungan umroh dan yang lainnya. Karena rugi kalau ya sudah Allah kasih kesempatan hidup kemudian diundang pergi ke Baitullah tapi tidak ada keinginan untuk menyambut hal tersebut ya. Jadi ini yang afdal, sangat afdal ya. Jadi bisa haji dan bisa umroh pada hari-hari yang mulia ini ya. Oh haji kok bisa umroh? Bisa, yaitu haji tamattu. Haji tamattu itu datang umroh dulu, kemudian nanti tanggal 8 itu niat haji. Jadi datang mungkin Dzulqa'dah ya, niat umroh dulu, setelah itu pakai pakaian biasa. Nanti kemudian 8 Zulhijjah baru pergi niat haji, labbaik Allahumma hajjan. Karena al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada pahala yang layak selain jannah, dan itu yang kita buru. Yang keempat adalah udhiyah ya. Jadi kurban, menyembelih binatang kurban. Ini amalan yang utama yang bisa ya sebagai bentuk kita memaksimalkan pelipat gandaan amal di 10 awal Zulhijjah ini, yaitu kurban ya. Menyembelih binatang kurban. Dan keutamaan dari kurban ini luar biasa ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala dalam menyebutkan kurban ini disandingkan dengan sholat ya. Fasholli li rabbika wanhar. Dan ini adalah bentuk syukur kita atas nikmat sepanjang tahun ya. Karena nikmat Allah luar biasa melimpah ya. Jadi nikmat yang Allah berikan kepada kita itu luar biasa melimpah. Kalau kita teliti, periksa, introspeksi, Masya Allah. Karena nikmat itu bukan hanya harta. Nikmat yang paling afdal itu adalah nikmat kesehatan ya, nikmat yang paling afdal yang patut kita syukuri itu adalah nikmat kesehatan. Kita akan paham atau tahu, sadar tentang besarnya nikmat kesehatan ini kalau kita sedang sakit atau kita sedang menjenguk orang sakit atau mengantarkan orang sakit, mengantarkan anak sakit. Masya Allah, baru kita sadar ternyata mahal sekali nikmat kesehatan ini. Dan ini patut disyukuri. Salah satu bentuk syukur itu adalah dengan menyembelih binatang kurban ya. Jadi sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sungguh kami telah memberikan kepadamu kautsar, nikmat yang sangat banyak, sangat melimpah. Maka bentuk syukurnya adalah fasholli li rabbika wanhar.
perbanyak sholat dan sembelilah binatang kurban. Makanya ibadah kurban ini bukan ibadah sekali seumur hidup, tapi ibadah setiap tahun. Bukan hanya sekali seumur hidup, tapi ibadah setiap tahun. Kenapa? Karena kita mensyukuri nikmat itu bukan hanya sekali seumur hidup. Kita menikmati nikmat sehat, nikmat harta, dan yang lainnya itu sepanjang umur kita. Dan itu yang kita inginkan. Tidak ada seorang pun yang ingin nikmat-nikmat tersebut terhenti dari kita. Jadi nggak ada seorang pun yang ingin nikmat-nikmatnya ini terhenti. Maka salah satu bentuk agar nikmat tersebut tetap terjaga dan bahkan bertambah yaitu dengan syukur. Bentuk syukurnya ini adalah dengan menyembelih binatang kurban. Ya. Jadi ini patut untuk selalu disemangati terus. Kenapa? Karena kalau tidak maka setan itu akan membisik-bisikkan, selalu membisikkan bahwa kebutuhan kamu banyak. Ya. Tapi kalau ini kita jadikan sebagai tadi bentuk simbol syukur kita, ya, simbol syukur kita. Karena apa? Kenapa kok simbol? Karena nggak sebanding dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Karena nikmat itu jauh lebih besar. Ya. Kambing cuma berapa toh? 3 juta, 2,5 juta. Kalau setahun di total pendapatannya berapa? Ya. Itu belum nikmat kesehatan kalau suruh bayar. Ya. Jadi kalau tergantung cara pandangnya. Ya. Jadi kalau kita cara pandangnya, itu amalan sunnah saja. Ya. Tapi banyak ulama yang kemudian mewajibkan, seperti Ibnu Taimiyah dan yang lain wajib. Bagi yang mampu. Ya. Bagi yang tidak mampu ya bercita-cita untuk kerjakannya, karena keutamanya luar biasa. Jadi kalau orang itu berpikir tentang keutamaan, ya, tidak berpikir tentang fikihnya, hukumnya apakah ini wajib atau ini, itu jauh berbeda. Kalau cara pandangnya hanya cara pandang fikih, maka dia bisa berkelit. Saya ikut pendapat yang sunnah saja kok. Tapi kalau mandangnya ini adalah dari sisi keutamaan, maka setiap dari kita pengen mendapatkan itu. Kalau kita ini pengen, maka kita akan berusaha. Apakah dengan menabung ataukah yang lainnya? Punya tadi haji itu gara-gara rokok, libur rokok aja bisa. Apalagi korban. Ya. Jadi bisa. Ya. Jadi sedangkan orang yang merokok di Indonesia ini kan mayoritas banyak kan, sangat banyak, ya, sangat banyak. Jadi kalau kita melihatnya itu dari sisi apa? Dari sisi keutamaan, maka ada semangat. Ya, saya kurban, kenapa? Karena agar nikmat sehat ini selalu terjaga, agar nikmat kerja saya semakin lancar, agar kita mendapatkan pahalanya sangat berlipat tadi. Ya. Maka seperti Abu Hazim itu, salah seorang salaf itu, ketika ditegur kawan-kawan dia, kenapa kamu kurban sampai hutang-hutang? Ya. Kamu bilangin hutang-hutang untuk kurban? Kata dia, saya teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair. Ya. Dan kurban itu kami jadikan sebagai syiar Allah Subhanahu wa taala bagi kalian, lakum fiha khair, bagi kalian di dalamnya banyak sekali kebaikan. Jadi saya teringat dengan tadi lakum fiha khair. Saya berani hutang itu karena Allah janjikan lakum fiha khair, di dalamnya banyak sekali kebaikan. Khair, ya. Tidak ada alnya, tapi khair ini adalah nakirah, berbagai macam kebaikan. Ya. Tergantung kita meyakininya. Kalau kita meyakini biasa-biasa saja ya lewat kebaikan tersebut. Tapi kalau kita tadi betul-betul ini kesempatan bagi saya untuk merubah nasib, untuk merubah begini, ya, semangat, maka akan ada semangat. Ya. Dan ini bagian dari bentuk ketakwaan kita, ukuran ketakwaan, ada ketakwaan dalam hati kita atau tidak. Ya.
Wa may yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, itulah tanda ketakwaan dalam hati. Jadi kurban ini terlebih amalan yang paling cintai di 10 awal Zulhijjah itu. Bukan 10 awal, di tanggal 10 Zulhijjah. Sebagaimana dalam hadis Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma amila adamiyun min amalin yawman nahri ahab ilallahi min ihraqid dam innaha la ta'ti yawmal qiyamati bi quruniha wa ash'ariha wa adlafiha wa anna dam la yaqa' minallah bi makanin qabla ay yaqa' minal ardi fatibu biha nafsan, rawahu Tirmidzi. Aisyah menuturkan Rasulullah SAW bersabda, tidak ada amalan yang dikerjakan manusia pada hari raya Idul Adha yang lebih Allah cintai. Jadi Idul Adha dan hari-hari setelahnya, itu hari-hari tasyrik. Oh, ini kan zahirnya Idul Adha saja. Ini adalah penyebutan secara keumuman. Jadi umumnya orang itu nyembelihnya itu Idul Adha. Maka sebagai perwakilan saja, tidak bisa diambilnya darinya mafhum mukhalafah. Berarti kalau itu enggak Idul Adha enggak dapat keutamaan, enggak. Karena Rasulullah SAW membolehkan di hari raya Idul Adha tanggal 10 dan hari-hari tasyrik. Tidak ada amalan yang lebih Allah cintai, yang dikerjakan manusia yang lebih Allah cintai pada hari raya Idul Adha itu melebihi amalan ihraqud dam, menumpahkan darah hewan kurban. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamati bi quruniha wa ash'ariha wa adlafiha. Nanti pada hari kiamat semua tadi bagian dari hewan kurban tersebut akan datang untuk menjadi saksi totalan. Ini dapat pahalanya ini nota dari situ. Wa nadam la yaqa' minallah bimakanin, darah yang tumpah ketika disembelih itu lebih cepat sampainya kepada Allah sebagai bentuk bahwasanya Allah ini sangat senang dengan amalan ini, lebih cepat sampai diterima oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sampai ke bumi. Berapa detik? Ya. 1 detik mungkin, tapi sebelum itu lebih sudah melesat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qabla yaqa minal ardi fatibu biha nafsan, maka bergembiralah dengan syariat ini. Kenapa? Karena syariat ini adalah syariat yang barokah, syariat yang akan berlimpah keutamaan dan pahalanya. Lakum fiha khair, ada banyak kebaikan di dalamnya. Makanya kurban ini lebih utama daripada sekedar sedekah. Jadi Rasulullah SAW ketika terjadi krisis pada masa beliau tetap menganjurkan para sahabat untuk menyembelih kurban, tidak mengalihkan ke sedekah, tapi tetap menyembelih kurban. Dan Rasulullah SAW sendiri beliau memberikan contoh. Rasulullah SAW sendiri beliau memberikan contoh, bukan hanya berteori, tapi beliau memberikan contoh kepada umatnya bahwa beliau selalu menyembelih kurban. Sebagaimana dalam riwayat Ahmad, Tirmidzi katakan, aqama Rasulullah SAW bil Madinah asyra sinin yudhahi kulla sana. Rasulullah SAW pindah ke Madinah itu dan hidup itu selama 10 tahun. Setiap tahunnya beliau mesti kurban, yudhahi kulla sana. Bahkan ketika beliau sedang safar, ketika beliau sedang safar, beliau tetap menyembelih kurban. Sebagaimana dalam riwayat Muslim, an Thawban qala dhabaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhabaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahiyatahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih binatang kurbannya, kemudian berkata kepada Thawban, ya Thawban aslih lahma hadhi. Wahai Thawban, ini tolong dimasakkan, tolong dimasakkan daging kurbanku ini. Falam azal ut'imuhu minha hatta qadimal Madinah. Jadi aku selalu memasakkan daging tersebut untuk Rasulullah sampai tiba di Madinah sejak perjalanan. Jadi lafaz hadis ini yang kemudian sebagian ulama mengambil kesimpulan hukum bahwasanya daging kurban itu adalah bebas bagi pemilik kurbannya ini. Mau dimasak sendiri, mau dibagikan, mau ini
Bebas karena Rasulullah beliau nyembelih kurban dimakan sendiri untuk sampai ke tapi afdolnya sebagiannya dihadiahkan, dibagi ya, sepertiga untuk dimakan sendiri, sepertiga disedekahkan, dan sepertiga dihadiahkan. Apa bedanya hadiah sama sedekah? Kalau sedekah itu orang miskin kepada orang-orang miskin, kalau hadiah kepada orang-orang kaya ya. Jadi itu diperbolehkan, yang penting kamu nyembelih. Bahkan Rasulullah SAW beliau menganjurkan putrinya sendiri juga untuk nyembelih kurban. Jadi Rasulullah nyembelih kurban, putrinya sendiri juga nyembelih kurban. Nah, Nabi Sa'id radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Fatimah qumi ila udhiyatik fashhadiha fa inna laki bi awwali qatratin taqtur min damiha ayaghfir laki ma salafa min dunubiki. Dari Abi Sa'id radhiyallahu anhu yang menuturkan Rasulullah SAW bersabda kepada Fatimah pada hari penyembelihan korban, wahai Fatimah, bangun ya, lihat ke korban kamu, sembelihan kamu ya, korban kamu, washhadiyah ya, saksikan, fa inna laki bi awwali qatrah, engkau akan mendapatkan tetesan pertama dari darah korban tersebut, Allah langsung mengampuni dosa-dosa kamu yang telah lalu ya. Maka ini adalah keutamaan yang luar biasa. Jadi membuktikan, sebagai bentuk pembuktian ketika kita minta ampun kepada Allah itu bukan sekedar dengan lisan, dengan astagfirullah, tapi dibuktikan dengan diikuti dengan harta kita, yaitu salah satu bentuknya adalah dengan hewan korban. Silakan adzan dulu. Oh di sini tuh. Oh.
umumkan mulai besok ada buka bersama di masjid. Terus dana ya? Nah, Adanya bang? ya kita usahakan sampai tanggal 9. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, monggo yang setelah habis wudhu bisa kembali ke tempat semula. Sebelum dilanjut oleh Ustadz Hambal, dari awal tadi penjelasan yang sangat luar biasa, yaitu kemuliaan di hari pertama sampai 9 Dzulhijjah, dan mulai besok Masjid Al-Ikhlas mengadakan buka bersama, ya, dan juga memberikan kesempatan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin ikut serta memberikan buka bersama. Ya, sekali lagi mulai besok Masjid Al-Ikhlas mengadakan buka bersama puasa Dzulhijjah, ya, sampai tanggal 9, ya, sampai tanggal 9, dan juga membuka, barangkali ada yang ingin ikut serta memberikan buka bersama juga monggo, dan insya Allah akan mendapatkan pahala seperti orang berpuasa sama juga Ustaz, ya, walaupun nggak Ramadan gitu ya. Dan monggo kita saksikan atau kita dengarkan selanjutnya kelanjutan dari penjelasan Ustaz Dr. Muhammad Hambal Sofyan LCMPDI. Tafadhol Ustaz. Ya, ada sedikit tambahan. Jadi kalau tadi Rasulullah SAW juga menganjurkan putri beliau yaitu Fatimah untuk ikut kurban. Beliau juga kurban, bahkan beliau nyembelih 100 ekor unta. Awal-awal paling tidak beliau dua kambing. Tapi ketika sudah mapan karena banyak futuhat, banyak daerah yang dikuasai, ketika Ali datang membawa banyak unta dari Yaman, maka Rasulullah SAW kurban 100 ekor unta. Jadi 100 ekor unta, kalau satu ekornya itu 20 juta berarti 2 miliar. Jadi Rasulullah SAW menganjurkan seperti itu. Tapi kalau tidak mampu, paling tidak satu keluarga 1 ekor kurban. Ini ya kebiasaan pada masa salafus saleh, yaitu pada zaman barokah. Ya, kenapa barokah? Karena tadi orang-orangnya barokah, zamannya barokah, dan orang-orangnya tadi semangat ibadahnya luar biasa. Jadi kurban adalah ibadah keluarga, sebagaimana dalam riwayat Abu Dawud an Mihnaf bin Sulaim radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya ayuhan nas inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyatan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengumumkan, ya, sering mengumumkan di hadapan para sahabat ketika Idul Adha ini, ketika khususnya tadi awal-awal Dzulhijjah, 10 awal Dzulhijjah, yaitu beliau katakan ya ayuhan nas, wahai manusia, wahai para sahabat, inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah. Bagi setiap keluarga hendaklah mengeluarkan kurban setiap tahun.
Ya. Fi kulli amin, setiap tahun. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, "Man kana lahu sa'atan wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki, walam yudhi, namun dia tidak nyembelih binatang kurban, maka fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat kita sholat Idul Adha dan tempat kita nyembelih kurban, ya. Jadi ini merupakan ancaman, ya, ancaman paling keras dari Rasulullah SAW bagi mereka yang Allah mampukan, Allah lapangkan rezeki. Ya. Jadi sekali lagi kalau kita melihatnya dari sisi fikih, mungkin kita bisa lepaskan diri kita, berkelit. Tapi kalau kita pandang dari sisi keutamaan, maka sangat merugi kalau kita melewatkan kesempatan yang istimewa ini. Jadi sekali lagi kita ingatkan bahwasanya kita ini berada di hari-hari yang sangat istimewa, sama seperti 10 akhir Ramadan. Jadi bahkan dikatakan siangnya itu lebih afdol sekarang. Kalau malamnya lebih afdol 10 akhir bulan Ramadan. Tapi kalau siangnya dibandingkan dengan Ramadan, maka siangnya 10 awal Zulhijjah ini lebih utama. Maka mari kita menyemangati diri kita untuk maksimalkan diri dalam beribadah. Paling ringan itu adalah zikir tadi, memperbanyak takbir, tahmid, tahlil, tasbih dan yang lainnya. Itu yang paling ringan. Itu tidak ada alasan yang lain. Kalau puasa mungkin alasan saya kerja, kalau kurban mungkin alasan saya nggak punya duit, nggak pernah nabung, nggak punya duit. Ya. Tapi kalau zikir nggak ada alasan, kita bisa. Itu nggak tanpa modal, ibadah tanpa modal, tapi pahalanya luar biasa. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab awal dari Bapak Ibu pertanyaan. Ya, 1, 2. Amit dipasangkan di angkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, masih dalam 10 hari ini, bagi orang yang korban itu kan ada larang-larangan. Mungkin ada nggak boleh potong kuku atau potong rambut. Seandainya kita lupa potong rambut atau sengaja mungkin karena kuku nggak panjang, nggak nyaman, kita potong. Apakah hal tersebut membatalkan korban itu? Nah, ini pertama. Yang kedua, kita sebagai panitia korban sudah akad dengan yang korban itu kita urunan 3,5 juta. Kalau 7 orang berarti akan terkumpul 24.500.000. Nah, permasalahannya adalah kita harus cari yang 24 juta, sangat sulit cari sapi yang 24, mungkin ada sulit bisa. Nah, ketika harganya itu kurang dari 24 itu bagaimana solusinya? Apakah uang yang kelebihannya itu dikembalikan atau bagaimana? Demikian juga ketika ada harga sapi yang 25 juta, berarti kan kurang 500.000. Itu kira bagaimana solusinya? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki kok di Pak Bos tidak ada Jadi ada hadis man ra'a hilal dzil hijjah. Kita bisa kesempatan itu yang sini. Jaga dulu. Ya, man ra'a hilal dzil hijjah minkum wa arada ayyudhi falyumsik an sya'rihi wa adfarihi. Barang siapa yang melihat hilal dzil hijjah, sudah masuk awal dzil hijjah,
dan dia ada niat untuk berkorban pada hari raya Idul Adha, maka hendaklah dia fal yumsik an sya'rihi wa adfari, adalah dia menahan dari kuku dan rambutnya, artinya tidak motong sedikit pun darinya. Jadi ketika kita lupa atau melanggar, apakah sampai membatalkan kurban kita? Enggak, karena ini adalah bagian dari keutamaan. Apa keutamaannya? Ya, keutamaannya tidak dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ya. Tapi setiap harus ada keyakinan bahwa setiap yang diperintahkan itu mengandung maslahat, dan setiap yang dilarang itu mengandung mudarat. Ya. Jadi ini lebih kepada maslahatnya, ya, lebih kepada maslahatnya. Ada yang ada di antara ulama, ada yang kenapa kok diperintahkan seperti itu? Ada yang berpendapat bahwasanya itu dikiaskan dengan jamaah haji, ketika ihram kan nggak boleh potong kuku dan potong rambut. Ada yang dikiaskan ke sana biar ikut mendapatkan keutamaan tadi, karena ini adalah karena penggembira itu juga mendapatkan pahala. Ini adalah Islam itu, penggembira. Kan yang haji sana, saya juga penggembira ya. Artinya sana dilarang saya ikut. Tapi itu sebatas apa yang disyariatkan. Yang disyariatkan apa? Tahan potong kuku dan potong rambut. Berharap semoga ikut mendapatkan sebagian pahalanya. Nggak bisa sama karena kita nggak punya modal. Orang yang pergi haji modalnya berapa banyak. Nah, itu yang membedakan ya. Jadi tidak sampai membatalkan pahala kurbannya ya. Tapi tadi ketika kita taat perintah, taat arahan, maka kita akan mendapatkan kelebihan tadi, keutamaan, mendapatkan keutamaan sempurna ya. Sehingga barokahnya juga melimpah. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang urunan ya, urunan kurban. Jadi iuran kurban ya, urunan kurban itu dibatasi maksimal 7, boleh kurang ya, boleh kurang tapi maksimalnya adalah 7. Kenapa dibatasi 7? Karena minimal kurban itu seekor kambing, dan 1 ekor sapi itu dahulu itu senilai dengan 7 ekor kambing ya. Kayak minimal ya, maksimal adalah 7, nggak boleh lebih. Karena kalau lebih, pahalanya berubah menjadi pahala sedekah. Jadi satu kampung iuran berapa ribu itu, 200 orang dapat 1 ekor sapi. Pahalanya adalah pahala sedekah, bukan pahala kurban. Karena pahala kurban jauh lebih besar daripada pahala sedekah. Ya. Jadi kalau tadi dilipat pahala sedekah, kalau dilipat gandakan menjadi tadi minimal 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Kalau ini per bulunya ini dilipat gandakan. Likulli sya'ratin hasanah, setiap bulu itu bernilai hasanah, kebaikan, dan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Ya, jadi kalau tadi harga sapinya itu adalah lebih mahal, kurang 500, maka harus ditarik 500 dari orang tersebut, iuran dari 7 orang tersebut. Ya dicari yang kurang dari itu, tapi susah ya, berusaha karena yang jual sapi juga banyak. Bagaimana kalau kurang, maksudnya harganya uangnya lebih ya, karena dapat sapi yang kurang, mungkin harga 20 itu mestinya kumpul jadi 25 gitu, dapat 23 atau 24 atau 2,5, kan ada lebih. Jadi gampangannya untuk memudahkan panitia itu lebih, kalau ada lebih ini saya sedekahkan untuk masjid, itu lebih barokah itu ya, lebih barokah seperti itu. Tidak mempersusah diri, tidak mempersusah panitia, pokoknya harus pas. Nah itu yang angel. Jadi Allah SWT itu dalam hadis Rasulullah SAW, Allah suka itu seorang hamba yang samhan, hamba yang gampangan, gak rewel. Baru izin sama orang yang korban. Iya kan di awal disampaikan oleh panitia. Ya, makanya tadi panitia yang baik itu tadi
orang ini sudah dapat grup disampaikan. Jadi Islam itu lebih kepada tadi jelas di depan. Ketika di awalnya dijelaskan, nanti kalau lebih gimana masuk sedekah masjid, ya kan gitu, sepakat kan enak. Ya. Tapi jangan banyak-banyak kan gitu. Ya. Jadi sehingga masjid itu ketika korban banyak pemasukan dari itu bagus. Jadi digampangkan saja. Ini saya niatkan ini sudah sedekah, apa yang sudah keluar dari kantong saya pantang untuk masuk lagi ke kantong saya. Jangan mana kembaliannya kasihkan saya, nggak bagus itu. Jadi pokoknya jangan sampai tadi lebih kemudian ngambil dari yang lainnya, karena nanti berubah pahalanya menjadi pahala sedekah karena lebih dari 7 orang. Karena minimal ya, jadi minimal korban itu adalah seekor kambing, nggak boleh korban ayam atau korban perasaan. Ya. Ya, kedua kami miliknya yang kecil dinyalakan. Kita bahkan di baju. Kita bahkan di baju saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah kali kita peton dia untuk peton tekan. Tadi dijelaskan bahwa kita dianjurkan minimal 1 tahun itu berkorban 1 kambing atas nama keluarga. Yang menjadi pertanyaan, apakah ketika kita berkorban mengikuti korban sapi yang 7 orang itu, apakah bisa diatasnamakan 1 keluarga, Ustaz? Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi itu khusus ya. Jadi korban 1 keluarga 1 kambing itu adalah khusus bagi yang, kalau menurut dohir hadisnya loh, kalau menurut dohir hadisnya itu adalah salah satu keutamaan dari korban kambing ya. Kalau sapi diniati untuk sekeluarga kan banyak orang kan hanya 7. Jadi ya berharap tadi, jadi 1 orang saja, 1 orang, tapi berharap mendapatkan keberkahan keluarga, gitu aja. Tapi kalau kambing itu ada ani wa an ahli baiti gitu. Dariku dan dari keluargaku, anggota keluarga. Itu keutamaan korban kambing. Ya. Tapi kalau sapi ditulis nama 1 orang. Tapi semoga itu juga bisa mewakili keluarga, pahalanya. Ya, tulis namanya 1 orang harus jelas 1 orangnya. Maka nggak boleh kemudian Muhammad sekeluarga, ya nggak boleh. Maksudnya nomor 7 atau nomor berapa ini Abdullah sekeluarga, ini untuk sapi harus 1 orang jelas, 1 orang. Kemudian ya tadi ya, 1 orang. Kemudian meskipun ya dalam keluarga tersebut itu adalah 1 orang, tapi ini iuran dari mungkin suami istri dan yang lain, saling tolong-menolong. Berharap nanti pahalanya juga melebar kemana-mana ke keluarga tersebut. Berarti lebih baik namanya gantian satu keluarga. Ya kalau yang ditampilkan di situ ya gantian. Kalau sebagai tadi kita pengen tadi melaksanakan apa yang dihimbau oleh Rasulullah SAW, setiap keluarga harus keluarkan korbannya. Ini kan umum seperti itu. Udhiyatahu, mengeluarkan korbannya. Jadi Rasul nggak katakan mengeluarkan kambingnya, tapi mengeluarkan korbannya. Maka bisa masuk tadi kambing, bisa masuk ini sapi. Tapi kalau sapi ditulis nama 1 saja. Kenapa? Karena iurannya tadi adalah untuk 7 orang. Jangan ditulis sekeluarga. Enggak, maksudnya untuk tahun ini iya tadi atas nama istrinya, ya, atas nama ini atau ini terserah, penting dalam 1 keluarga tersebut. Yang penting 1.
itu Ustaz. Iya. Masalah di sekolah kan ada urunan itu. Iya. Yang saya alami tiap tahun itu di SMP negeri atas nama siswa negeri SMP negeri. Itu bagaimana niatnya untuk gorok itu gitu Ustaz. Ini saat di sekolah ini. Ya niatnya gorok atas nama SMP negeri siswa ini. Artinya tanpa dilapatkan juga. Kalau susah menyebutkan satu-satu ya. Ratusan muridnya kan. Cuman itu nanti pahalanya adalah pahala sedekah. Pahala sedekah bukan pahala korban. Hanya penggembira korban. Jadi kenapa? Karena korban ada aturannya. Jadi secara bahasa ya korban, tapi secara istilah kan ada aturan-aturan khusus. Korban yang benar itu dari begini, ada syarat-syarat khusus. Itu saya alami tiap gorok itu ini satu untuk iuran murid SMP negeri ini. Ya untuk mendidik anak ya, mendidik siswa mungkin bagus lah ya, mendidik belajar nanti setelah kaya satu sendiri-sendiri untuk mendidik. Tapi dijelaskan tadi, ini nanti pahalanya adalah pahala sedekah karena kita penggembira di waktu kurban. Ya. Ya. Berarti nanti di yang lain gimana? Dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kasihan yang nunggu sholat di luar. Iya. Iya, apa ya? Kita ini tadi buka bersama itu pakai buka ini kan belum terbiasa artinya di orang yang memberikan buka tidak buka Ramadan tidak buka puasa Ramadan ini apakah juga sama mendapatkan pahala yang berpuasa? Hadisnya man fattara sha'iman, barang siapa memberi buka orang yang berpuasa. Ini umum baik Ramadan maupun awal Zulhijjah atau yang lainnya. Kalau yang sekarang ya, yang sekarang itu mungkin dia akan mendapatkan lebihnya dari sisi mana? Karena dari sisi menghidupkan sunnah. Jadi kalau Ramadan kan sudah umum, kalau ini membangkitkan dari menyemangati ini ada kelebihan pahala di sini, bonus. Maka yang merasa ada kelapangan rezeki atau kalau merasa ada kelapangan rezeki, saya miskin. Tapi kita himbauannya yang mau mendapatkan pahala yang sunnah puasa ini, monggo bisa datang ke Pak Fiji. Ya, jazakumullah khairan. Sekali lagi informasi bahwa mulai besok Masjid Al-Ikhlas mengadakan buka bersama insya Allah sampai tanggal 9 Dzulhijjah, dan juga membuka peluang kepada Bapak Ibu semuanya yang ingin ikut serta memberikan buka bersama bisa menghubungi saya atau Ustadz Hambal ataupun Ustadz Taung. Karena apa? Nanti bisa terkoordinir biar enggak nanti tanggal ini buahnya yang memberikan nanti malah lebih. Biar nanti bisa mengkoordinir, kita kondisikan tanggal sekian sampai tanggal sekian, biar enggak terlalu ada yang kosong, ada yang lebih banyak. Demikian kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.